Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanida Ankavia dengan NPM 234101056 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 8 aspek utama dalam meningkatkan ketahanan pangan. Aspek yang pertama yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Alasannya, karena jika para petani memiliki pekerjaan yang layak dan produktivitasnya juga meningkat, maka ketahanan pangannya juga akan meningkat. Peningkatan produktivitas bisa melalui penggunaan teknologi modern, pelatihan tani, dan juga akses ke modal usaha. Aspek ini didukung oleh teori pembangunan ekonomi atau Economic Development Theory yang menggarisbawahi bahwa transformasi sektor pertanian yang lebih produktif akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Dan juga teori teknologi pertanian atau Agricultural Innovation Theory yang mengatakan bahwa inovasi dalam pertanian dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi pangan. Program yang sesuai untuk aspek ini adalah kredit usaha rakyat atau KUR pertanian untuk meningkatkan usaha mereka dan juga bantuan Al-Sintan yaitu alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Aspek yang kedua yaitu peningkatan ketahanan populasi rentan, karena kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, dan lansia seringkali menghadapi kesulitan untuk mengakses pangan yang cukup. Dan program bantuan sosial, distribusi pangan, serta peningkatan akses ke pekerjaan dapat membantu kelompok ini untuk mendapatkan ketahanan pangan yang cukup. Aspek ini didukung oleh teori jaring pengaman sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial, subsidi pangan, dan program kesejahteraan dapat membantu populasi rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan juga didukung oleh teori kemiskinan dan ketahanan pangan yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangannya saja, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk mengakses pangan tersebut secara ekonomi. Program yang sesuai untuk aspek ini adalah bantuan non-tunai, kartu sembako, dan juga program keluarga harapan. Aspek yang ketiga yaitu perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Karena inovasi-inovasi dalam pertanian ini seperti penggunaan benih unggul, teknik pertanian cerdas, dan teknologi presisi dapat meningkatkan hasil panen. Dan juga komersialisasi hasil pertanian memastikan produk pangan dapat dijangkau oleh pasar yang lebih luas dan juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Aspek ini didukung oleh teori revolusi hijau yang menunjukkan bagaimana penelitian dan pengembangan benih unggul, irigasi, dan mekanisasi pertanian dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi kelaparan. Program yang sesuai dengan aspek ini adalah program gerakan diversifikasi pangan lokal serta program biofortifikasi seperti beras tinggi vitamin A dan tinggi zat besi. Aspek yang keempat yaitu memperluas pasar dan rantai pasok. Karena dengan memperluas pasar, petani dan produsen memiliki akses yang lebih baik untuk menjual hasil pertaniannya. Dan juga rantai pasok yang efisien mengurangi pemborosan, mempercepat distribusi pangan, dan juga memastikan ketersediaan pangan di berbagai daerah. Aspek ini didukung oleh teori rantai pasok pangan yang menjelaskan bahwa efisiensi dalam rantai pasok dapat mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan distribusi, dan juga menyeimbangkan pasokan dengan permintaan. Program yang sesuai untuk aspek ini adalah program sistem resi gudang yang membantu petani dalam menyimpan hasil panennya agar nantinya bisa dijual saat harga menguntungkan, dan juga program Toko Tani Indonesia. Aspek selanjutnya adalah perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena kebijakan yang mendukung ketahanan pangan ini dapat mencakup subsidi pertanian, perlindungan petani, serta regulasi yang akan memastikan harga pangan itu stabil. Serta institusi yang kuat dapat membantu mengelola cadangan pangan dan memberikan bantuan ketika terjadi krisis pangan.
Aspek ini didukung oleh teori tata kelola pangan yang menyatakan bahwa kebijakan dan institusi yang kuat diperlukan untuk mengelola ketahanan pangan termasuk regulasi harga, subsidi pertanian, dan juga program bantuan pangan. Serta teori ketahanan pangan oleh FOA yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan bergantung pada kebijakan yang memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas pangan. Aspek ini sesuai dengan program atau kebijakan yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan juga kebijakan harga pembelian pemerintah atau HPP. Aspek selanjutnya adalah perbaikan gizi dan kualitas pangan. Karena ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangannya saja, tetapi juga kandungan gizi yang cukup untuk masyarakat. Meningkatkan kualitas pangan juga akan membantu mengurangi masalah malnutrisi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Aspek ini didukung oleh teori gizi dan ketahanan pangan yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangannya saja, tetapi juga tentang kualitas dan kandungan gizinya. Kemudian juga teori modal manusia atau human capability theory yang menjelaskan bahwa masyarakat dengan gizi yang baik akan lebih produktif dalam bekerja, yang berkontribusi pada ketahanan pangan jangka panjang. Program yang sesuai dengan aspek ini adalah program tambahan makanan untuk ibu hamil dan balita serta program fortifikasi pangan seperti garam yang beriodium. Aspek yang selanjutnya yaitu perbaikan manajemen sumber daya dan adaptasi perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini akan berdampak pada produksi pertanian melalui kekeringan, banjir, dan juga cuaca ekstrim lainnya. Serta manajemen sumber daya yang baik seperti irigasi, teknologi tahan iklim, dan juga diversifikasi tanaman dapat membantu petani untuk beradaptasi dan tetap menghasilkan pangan yang baik. Aspek ini didukung oleh teori ekologi pertanian atau agroekologi teori yang mengusulkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan beradaptasi dengan kondisi iklim untuk menjaga ketahanan pangan. Program yang sesuai dengan aspek ini adalah program pertanian cerdas iklim dan juga program kartu tani yang memberikan akses pupuk bersubsidi. Aspek yang terakhir yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Karena saat ini wanita memainkan peran penting dalam produksi dan distribusi pangan, terutama di sektor pertanian keluarga. Dengan pemberdayaan wanita dalam bidang pertanian dan akses ke sumber daya, maka produksi pangan dapat meningkat secara signifikan. Aspek ini didukung oleh teori pembangunan berbasis gender yang menjelaskan bahwa peningkatan peran perempuan dalam sektor pertanian dan ekonomi dapat meningkatkan ketahanan pangan dan juga kesejahteraan keluarga. Program yang sesuai dengan aspek ini adalah program usaha mikro untuk perempuan di pedesaan dengan memberikan modal atau pelatihan dalam industri pangan. Sekian penjelasan dari saya terkait 8 aspek dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.